ini mengalami masa-masa kegelapan ketika kemudian bangsa asing menjajah kita. Dan pada hari ini sisa-sisa dari bangsa asing itu masih ada di antara kita dan meracuni kehidupan Nusantara, saudara-saudara sekalian. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Navigasi kita tertua di dunia 60.000 tahun yang silam. Jejak leluhur kita sudah berada di seluruh pojok dunia. Dan Islam yang ada di tanah Arab, yang hari ini kita peringati, pembawa risalahnya Nabi Agung Muhammad SAW ada di lahir di tanah Arabia sana, tetapi keturunannya menyebar ke Nusantara dan menjadikan Nusantara negeri baldatun thayyibatun barakun ghafur, negeri yang mayoritas Muslim, dan menjadikan contoh bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang berperadaban luhur, saudara-saudara sekalian. Tetapi kemudian sejarah ini mengalami masa-masa kegelapan ketika kemudian bangsa asing menjajah kita. Dan pada hari ini sisa-sisa dari bangsa asing itu masih ada di antara kita dan meracuni kehidupan Nusantara, saudara-saudara sekalian. Kita biarkan atau kita lawan, saudara. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman penjajahan dulu, Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto, yang ternyata juga ketua dari Hamengkubuwono II, putra dari Nyayuk Yogyakarta Hadiningrat, sama dengan Presiden Soekarno, telah mengutip suatu kalimat yang menjadikan kita harus melek sejarah, yaitu verboden voorhonden en imlanter, bahwa kita disamakan derajatnya dengan anjing, saudara-saudara. Apa Anda rela? Apa kita lawan atau kita diamkan? Hal itu terjadi pada segregasi kelas, di mana warga kelas paling tinggi adalah warga ras kulit putih, kemudian warga pribumi ditaruh di paling bawah dan derajatnya sama dengan anjing, saudara-saudara. Sementara warga kelas 2 adalah mereka antek penjajah Belanda, yaitu salah satunya yang sekarang merusui negeri menjadi virus pengotor dan ini kaum baru imigran Yaman yang mengotori kesucian Nabi Muhammad SAW, yang dia mengaku cucu Nabi tetapi tidak bisa membuktikan secuil kertas isbat nasab, tidak bisa membuktikan hasil tes DNA, dan sejarahnya kacau balau baik di Yaman maupun noda hitam di dalam sejarah Nusantara, saudara-saudara sekalian. Hajar Allah, Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran ajaran kita disebutkan bahwa anjing itu ada yang masuk surga tapi tidak ada yang masuk neraka. Tetapi manusia ada yang masuk surga, banyak yang masuk neraka. Kenapa demikian? Karena anjing tidak pernah menggigit orang yang telah baik dan yang telah memberi makan kepadanya. Apabila ada orang yang telah kita berbaik kepadanya, harusnya dia diusir, tetapi kita masih baik, kemudian dia menikam kita, menghina kita, merendahkan kita, derajatnya sama dengan anjing. Kalau penjajah mengatakan kita derajat kita sama dengan anjing, narasi kita harus kita balik, bahwa mereka yang telah kita baik kepadanya, tetapi kemudian dia tidak berterima kasih, maka dia derajatnya lebih rendah dari
sekalian. Patut kita pahami bahwa kaum Ba'alu imigran Yaman dengan mengaku jujur dari Rasulullah, dia menjadi antek Belanda, datang atas inisiasi Belanda, mendapat tanah, mendapatkan gaji, bekerja untuk kepentingan Belanda. Salah satunya adalah Mufti Batavia, di mana fatwanya jelas haram memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Mendapatkan kita benahi bersama, kita rangkul bersama sebagai saudara yang telah mendiami tanah Nusantara. Dan ini adalah akhlak nabawiyah, akhlak dari leluhur Nusantara yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan. Tetapi apa yang mereka lakukan sekarang, saudara-saudara? Jangankan Nusantara, NU pun mereka hina dan mereka rendahkan. Sejarahnya mereka belokkan, dan makam-makam juga mereka palsukan. Kita warga bumi Mataram mengalami menjadi korban, saudara-saudara. Bagaimana KRT Sumodiningrat, pahlawan yang syahid gugur melawan Inggris di zaman Hamengkubuwono II, telah menjadi bin Yahya. Bagaimana Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa, putra dari Hamengkubuwono yang ketiga, yang membuat Belanda bangkrut, Belanda terpecah menjadi Luxembourg dan Belgia, telah mereka bin Yahyakan. Bagaimana Pakubuwono di Surakarta juga mereka asegafkan. Ini suatu kejahatan yang brutal, yang wajib seluruh pribumi putra bangsa Nusantara bangkit untuk menyikapinya, saudara-saudara sekalian. Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, Jogja adalah memiliki sejarah yang panjang. Di sini berdiri entitas yang wilayahnya lebih luas daripada Majapahit, yaitu Mataram kuno. Di sini juga menjadi saksi bagaimana Panembahan Senopati mendirikan Mataram Islam di Tanah Kental, di Kota Gede, saudara-saudara sekalian. Di sini menjadi saksi sejarah bagaimana Pangeran Diponegoro menyatukan dari bangsawan, ulama, seluruh rakyat jelata melawan entitas jahat penjajah kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Sohibul Ghaib Gus Yai Taki dan seluruh dulur-dulur dari Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sarjana Indonesia, Laskar Mataram Nusantara, ada Kiai Ukit dan dulur-dulur, ada kalau beliau jabatannya banyak nih, Anjeng yang Tumenggung, Gus Fakih Wiradiningrat, dan dulur pulau dari Mataram, Kiai Ibn Usman yang sedang izin dulu, para kiai, para gus, para raden, para lurah, kalau ada yang mohon maaf tidak satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Perkenalkan dulu untuk Bagus Muhyiddin Fadil Al-Bantani, Ketua Umum Robito Jabat Selatan Banten. Tadi dari moderator juga menyampaikan kalau dari garis ibu itu keturunan Pangeran Diponegoro. Ya jadi kalau ya Banten ya Mataram. Jadi memang karena kaitan kali ini kan kita dalam kaitan Maulid Nabi. Ini kalau Kanjeng tadi sudah semangat menggebu-gebu perjuangan. Nah ini biar iramanya pas, kita ada lampunya naik, ada lampunya turun. Nah, ini biar beriringan lah Mas Ibu. Jadi terkait dengan Maulid Nabi dan kaitannya dengan kebudayaan, Rasulullah sendiri ini juga yang memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah melalui puasa. Jadi artinya beliau itu dalam memperingati hari lahirnya, mensyukuri Allah putus dilahirkan itu dengan puasa Senin Kamis ya maksudnya. Artinya puasa pun juga merupakan bentuk perjuangan, bahkan perang yang besar. Karena di zaman perang Badar itu saja sahabat menyampaikan tuh seakan-akan perang yang besar, kata Rasulullah ini perang terbesar justru perang melawan hawa nafsu. Jadi puasa itu justru perjuangan, perang terbesar. Jadi perang itu ada, kalau perang konflik dengan sama manusia, amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah perang kecil. Tapi perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri, itu justru perang yang lebih besar. Nah tapi kalau kita sudah
memerangi hawa nafsu kita, tetap sebagai umat muslim kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Perjuangan perang terbesar. Jadi perang itu ada, kalau perang konflik dengan sama manusia, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perang kecil. Tapi perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri itu justru perang yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita sudah memerangi hawa nafsu kita, tetap sebagai umat muslim kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Nah, nahi munkarnya dia melawan nafsu-nafsu angkara murka dari orang lain yang merongrong kemudian kemaslahatan umat Islam Nusantara, tetap harus kita lawan, bukan didiamkan saja. Jadi Rasulullah juga mengajarkan tuh amar ma'ruf nahi munkar. Yang bila mana ada kemungkaran, kita diperintahkan untuk menolak kemungkaran tersebut. Kalau bisa dengan tangan kita, kalau tidak, atau dengan wewenang kita, kalau tidak bisa dengan lisan, atau kalau zaman sekarang tulisan, dan kalau tidak bisa dengan hati kita. Namun penolakan hati ini adalah selama-lamanya iman. Nah, jadi kalau misalkan ada yang berbuat kemungkaran tapi didiamkan malah didukung, astagfirullahaladzim, itu bukan lagi selama-lamanya iman. Makanya saya sangat tidak setuju apabila ada kata-kata lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Hati-hati itu, karena kalau kita salah mencintai Fir'aun, salah. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para